Terima kasih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya pidato peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bualemo ke-24 tahun 2023 oleh penjabat Bupati Bualemo yang terhormat Bapak Dr. Insinyur yang terhormat Bapak Dr. Haji Serman Moridu, SPD MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi 'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma lakal hamdu syukra, walakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu 'abiduka rifqa, wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya mamana kulli maqid, ya sahiba kulli barid, yassir alaina kulla asir, fataysiru asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma jamilna bis-sihhati wal 'afiyati was-salam, wa hakimna bit-taqwa wal istiqamah, wa 'idna min mujibatin nadama, innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Purna DPRD Kabupaten Bualemo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bualemo yang ke-24, dan dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hal ini mampu mengantarkan Kabupaten Bualemo menjadi daerah inovatif dengan indeks inovasi daerah tertinggi se-Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini Kabupaten Bualemo mendapatkan Kabupaten Bualemo ke-24 tahun 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. di tahun 2024. Di samping itu angka kemiskinan ekstrim di tahun 2022 masih berada pada angka 3,68%. Target nasional di tahun 2024
adalah 0%. Artinya sudah tidak harus ada lagi masyarakat yang miskin ekstrim. Olehnya itu, program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus tepat sasaran dan menargetkan seluruh masyarakat yang ada, baik di desa 1, desa 2, dan desa 3 harus diintervensi. Selanjutnya, dalam pemulihan ekonomi masyarakat, arah kebijakan pemerintah Kabupaten Dua Lemo adalah sebagai berikut. 1. Penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sektor pendidikan dan kesehatan. 3. Penurunan angka stunting. 4. Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi. 5. Peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Mendorong nilai investasi daerah dengan meningkatkan promosi daerah. 7. Menciptakan seluas-luasnya lapangan pekerjaan dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. 8. Menstabilkan harga pasar dengan mengatur dan menjaga stok bahan pokok kebutuhan masyarakat. Di samping itu, investasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Kebijakan pemerintah merupakan instrumen penting untuk pengembangan investasi hijau. Kebijakan investasi hijau yang kuat dapat menarik investor. Investasi hijau merupakan elemen yang sangat penting dalam melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih lambat, yang merupakan agregasi lambatnya di semua provinsi. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang rencana umum penanaman modal dalam pasal 2 ayat D, bagian nomor 4 menjelaskan bahwa arah kebijakan penanaman modal adalah penanaman modal yang berwawasan lingkungan atau green investment. Dari 17 SDGs hingga Paris Agreement dan World Economic Forum, semua menekankan pentingnya peran dunia usaha membantu pemerintah mensejahterakan masyarakatnya sekaligus melestarikan semua modal alam di dalamnya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pemerintah Kabupaten Dua Lemo saat ini telah mengalokasi anggaran kesehatan sesuai dengan mandatory spending di tahun 2023 sebesar 24,81% dari APBD di luar gaji. Anggaran di bidang pendidikan 29,56% dari APBD dan infrastruktur pelayanan publik sebesar 38,58%. Dengan alokasi anggaran sesuai dengan pedoman dari pusat, maka pemerintah daerah berkomitmen untuk bisa mewujudkan target nasional, di antaranya penurunan angka stunting sampai dengan 14% dan kemiskinan ekstrim 0% di akhir tahun 2024. Kinerja kita harus optimal, target ini harusnya ditanggung jawab bersama. Saya berharap semua pihak yang terlibat harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hal yang patut kita syukuri pula adalah upaya kita dalam penurunan angka stunting di tahun 2022. Kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat atas capaian penilaian kinerja penurunan angka stunting di Kabupaten Dua Lemo yang mendapatkan predikat terbaik kedua se-Provinsi Gorontalo dalam penilaian konvergensi stunting tahun 2022. Hadirin sidang dewan yang terhormat, Kabupaten Dua Lemo juga sudah tidak mempunyai desa yang berstatus sangat tertinggal, karena di tahun 2021 Desa Tangabarita sudah meningkat statusnya dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal. Ini juga diikuti oleh beberapa desa yang meningkat statusnya di tahun 2022. Hal ini merupakan sebuah langkah kemajuan yang diawali dari desa. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi ruang lingkup kerjasama meliputi objek-objek yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Dua Lemo tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan ini telah ditempuh melalui sosialisasi dan publikasi antara lain meliputi advertensi, promosi sara sehat, dan edukasi baik dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh para pihak. Hadirin sidang dewan yang terhormat, mengakhiri sambutan ini atas nama
persatuan dan kesatuan, serta mencegah segala upaya yang memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, serta tetap menjaga stabilitas politik di daerah yang kita cintai ini agar tetap kondusif. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruh masyarakat yang telah menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bua Lemo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bua Lemo ke-24 ini. Semoga segala upaya dan kerja keras kita di dalam membangun Bua Lemo yang lebih maju mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pidato saya akhiri dengan sebuah pantun. Sungguh cantik paras penawan, indah bersinar di kala pagi. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun yang lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersukacita serta selalu berdoa dan berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya momen yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bua Lemo. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bua Lemo yang ke-24 pada tahun ini mengangkat tema Mu'awata Momongu Libu. Tema ini menggambarkan sebuah ajakan yang di dalamnya terkandung semangat yang tinggi untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun daerah Kabupaten Bua Lemo. Maka dengan semangat yang tinggi inilah perlu saya sampaikan bahwa setiap kepemimpinan dan pemerintahan punya masanya untuk berbakti dan berbuat dengan bekerja keras serta bertekad membangun daerah tercinta ini ke arah yang lebih baik demi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bua Lemo yang berkeadilan. Oleh karena itu, tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan estafet perjuangan tersebut agar kiranya bakti kita semua bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Ayo membangun Kabupaten Bua Lemo yang lebih maju dan sejahtera. Hendaknya ini bukan hanya sekedar retorika belaka dan slogan tanpa makna, akan tetapi hal ini merupakan ajakan dan tekad kita untuk dapat bertindak bereaksi nyata agar tanggap pada tantangan dan perkembangan zaman. Hal inilah yang menjadi motivasi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, maju dan sejahtera lahir dan batin. Tentunya ini merupakan pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang memenuhi semboyan, di mana ketika rakyat bertanya mampu kita jawab, dan ketika rakyat meminta mampu kita beri. Maka untuk mencapai output yang lebih baik di hari esok, tentunya kita harus senantiasa bergandengan tangan secara bersama-sama dan bekerja keras dengan artian berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Insya Allah kita akan dapat mensukseskan pembangunan Kabupaten Bua Lemo yang kita cintai ini, karena hanya dengan modal kebersamaan dan kerja keraslah kita dapat meraih cita-cita kita dalam mewujudkan Kabupaten Bua Lemo yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dalam bingkai baldatun haibatun warabul kafur. Dan dengan semangat kegotong royongan serta kebersamaan kita akan melangkah ke depan menuju harapan yang dicita-citakan, bersama berdaulat di bidang politik,
berdikari di bidang ekonomi dan berkegiatan di bidang kebudayaan, serta bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sidang Dewan yang terhormat, sebagai masyarakat Kabupaten Bualemo, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Bualemo sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dengan kerja-kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan tentunya sebagai generasi penerus daerah yang kita cintai ini, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah ungkapan peristiwa yang penuh makna dan hikmah. Dari sejarah kehidupan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Bualemo ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan zamannya. Seperti apa yang disampaikan oleh pendiri bangsa ini, Bapak Insinyur Soekarno, yaitu jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah, sehingganya melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh elemen masyarakat dengan hormat kami menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian terbaik kepada daerah Kabupaten Bualemo yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Bapak Ibu hadirin sidang Dewan yang dimuliakan, deretan prestasi dan penghargaan yang telah didapat Kabupaten Bualemo yang ikut menorehkan nama harum bahkan ikut mengangkat nama besar Provinsi Gorontalo adalah merupakan hasil kerja keras kita semua. Maka dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa saat ini tim kebanggaan Kabupaten Bualemo, Mahardika FC, usia 16 tahun, akan bertanding mewakili Raja Wali FC dari Kota Gorontalo di babak final dalam memperebutkan Piala Gubernur Cup. Terus sekalian, di hari ulang tahun yang ke-24 Kabupaten Bualemo ini, tentunya kita mengharapkan rahmat dan berkahnya, dan tentunya suasana sukacita dan bahagia pada hari ini kita syukuri bersama. Puji syukur kepada Allah SWT dan saya dalam Kabupaten Bualemo memasuki usia yang ke-24 ini dulu Gorontalo, dan alhamdulillah tepat pada hari ini ada 12 Oktober tahun 2020. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kebiasaan kepada keluarga dan masyarakat serta seluruh penduduk yang setia dalam beragama. Terus sekalian, mohon perkenankan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dan atas nama pemerintah serta masyarakat seprovinsi Gorontalo menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada segenap masyarakat dan jajaran pemerintahan Kabupaten Bualemo yang pada hari ini menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bualemo. Selamat ulang tahun Kabupaten Bualemo yang ke-24. Semoga dengan momentum peringatan hari ulang tahun ini dapat memberikan dorongan semangat, inspirasi dan motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bualemo yang telah melaksanakan tugas dan pengabdiannya dalam membangun Kabupaten Bualemo. Sebagaimana tema yang diusung
yang bermana bersinergi, bergotong royong, bergandengan tangan membangun negeri. Tadi juga ada kalimat yang luar biasa dari Pak Ketua Dewan, di mana rakyat bertanya, pemerintah harus mampu menjawab. Begitu juga pada saat rakyat meminta, pemerintah harus mampu untuk memberi. Ini kata kunci keberhasilan pemerintah Kabupaten Bali. Bapak sekalian, usia Kabupaten Bali yang hampir seberapa tahun ini sudah tentu pelaksanaan perubahan dan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kita lihat dari beberapa penghargaan baik yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD maupun oleh Bapak Pejabat Bupati dari berbagai aspek yang telah diraih terutama di tingkat nasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari seluruh masyarakat Bali terhadap program-program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bali. Saya yakin dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Bali ini akan terus meningkatkan kinerja sehingga pembangunan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Bapak sekalian, kami dari pemerintah provinsi juga sangat berharap bahwa seluruh program-program pembangunan pemerintah Kabupaten Bali itu harus pro rakyat dalam rangka untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tentunya untuk bisa meningkatkan keberhasilan program-program pemerintah ini perlu dilakukan kesinergian antara eksekutif dan legislatif, dan tentunya bersinergi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga seluruh program-program kerja bisa berjalan dengan baik. Terus sekalian, kondisi atau kapasitas fiskal kita saat ini memang masih kurang bagus sehingga kita akan berharap kemandirian kita sangat dibutuhkan. Tentunya ini juga harus ada kolaborasi baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Saya berharap pemerintah Kabupaten Bali sekali lagi terus meningkatkan harmonisasi baik secara internal maupun dengan vertikal. Tentunya dalam rangka untuk terus menjaga dan berada dalam koridor dan kesatuan Indonesia. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, sekali lagi tak lupa saya juga ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Bali atas sejumlah prestasi yang telah diraih dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua maupun Pak Pejabat Gubernur. Namun kami tegaskan prestasi tersebut salah satunya merupakan yang menggembirakan bagi pemerintahan Kabupaten Bali. Antara lain yaitu peringkat 1 pengelolaan keuangan semester 1 tahun 2023 dari BPKRI, terbaik 1 predikat kepatuhan standar pelayanan publik atau opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI, penghargaan yang berhasil bebas dari pramusia, di mana pramusia merupakan infeksi bakteri. Kabupaten Bali atas predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Kementerian Keuangan melalui BPKRI Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2022. Terbaik 1 dalam predikat kepatutan standar pelayanan publik, opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik diberikan oleh Ombudsman RI
sebagai kabupaten dengan kepesertaan PBI JK diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo. Terbaik seprovinsi Gorontalo dan nasional sebagai dokter gigi teladan atas nama Dr. Fatima. Terbaik satu seprovinsi Gorontalo sebagai puskesmas berprestasi kategori pedesaan tingkat provinsi Gorontalo. Terbaik dua tingkat nasional sebagai peserta konseling menyusui tingkat nasional di Cikarang. Piagam penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik, opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik diberikan oleh Ombudsman RI. Penghargaan Kementerian Kesehatan RI sebagai rumah sakit rujukan nasional dan regional yang dibuka 8 pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan prioritas stroke, layanan prioritas kanker, layanan prioritas kesehatan ibu dan anak, layanan prioritas kardiovaskular, layanan prioritas respirasi dan TB, layanan prioritas penyakit infeksi, hepatitis, dan layanan prioritas kesehatan jiwa. Penghargaan kesesuaian terhadap standar nasional perpustakaan dengan predikat akreditas B diberikan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Terbaik satu tingkat provinsi Gorontalo lomba PKK KKBPK KES, yaitu Kampung KB Adubrah Desa Dimito Kecamatan Wonosari. Terbaik satu tingkat provinsi Gorontalo terdapat penilaian kelompok PIK R percontohan kelompok segmentasi umur 10 sampai 14 tahun, kelompok PIK R Gentar SMP Negeri 3 Wonosari tahun 2023. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai perempuan berjasa dan berprestasi dalam bidang pertanian atas nama Sumira Yatirin. Terbaik satu seprovinsi Gorontalo cabang hafalan Al-Quran Hafizah golongan 10 juz atas nama Siti Humaira Ladiku. Terbaik satu seprovinsi Gorontalo cabang hafalan Al-Quran Hafizah golongan 20 juz atas nama Siti Fadila Ali. Terbaik satu seprovinsi Gorontalo seni kaligrafi Al-Quran Putra golongan dekorasi atas nama Muhammad Subran. Terbaik satu seprovinsi Gorontalo seni kaligrafi Al-Quran Putri golongan dekorasi atas nama Dea Vika Hibatullah. Terbaik satu seprovinsi Gorontalo seni kaligrafi Al-Quran Putra golongan naskah atas nama Dita F. Nur Fajar. Terbaik satu seprovinsi Gorontalo cabang Fahmi Al-Quran berbulu putri atas nama Ananda Saliko, Rahmat Nilda Hilala, dan Suci Aprilia Tuna. Desa Jatimulya terbaik satu tingkat provinsi Gorontalo dalam lomba Poskamil tingkat polisi Pamung Praja tahun 2023. Terbaik satu atlet Pancasila tingkat provinsi Gorontalo tahun 2023 atas nama Ana Safa Kusnia. Penghargaan terbaik satu atas nama Putri Salsabila Amanda Musa pada kejuaraan poster kategori SMP dalam ajang Agustusan online tingkat nasional di Jakarta. Penghargaan medali perguruan di bidang Pancasila tingkat Popnas tahun 2022 atas nama Siva Salsabila Musa. Penghargaan medali emas di bidang Pancasila tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2022 atas nama Ilham Ibrahim dan Nol Dirao. Penghargaan medali emas di bidang Pancasila
Sifa Salsabila Musa dan Sri Arsa Harun. Putri Sifa Salsabila Musa juga telah meraih pesilat terfavorit tingkat SMP pra-remaja, penghargaan medali emas di bidang karate pada ajang Open Turnamen 1 tahun 2022 atas nama Adelia Fakrira Woluwo. Kemenangannya Pak Iwan Woluwo, anak-anak Pak Iwan Woluwo. Fadila Dewi Putri dan Nesrin Abu Bakar, penghargaan medali emas di bidang karate pada ajang kejuaraan antara pelajar DPON Kemenpora RI tahun 2022 atas nama Fiona Muda. Penghargaan medali emas di bidang karate pada ajang kejuaraan CNS Open Turnamen memperebutkan piala wali kota, memperebutkan piala wakil Bupati Gorontalo tahun 2022 atas Naisila Ramdhani Gani. Penghargaan medali emas di bidang karate kelas usia dini putri pada ajang kejuaraan nasional Sidoka Open Turnamen Makassar atas nama Clara Sofia Ramdhani. Di bidang karate kelas pemula, Putri 47 kg atas nama Fiona Muda. Di bidang karate kelas pemula, Putri 47 kg atas nama Nasila Ramdhani Gani. Dan di bidang karate kelas 55 kg, Cadek Putra atas nama Akmal Nur Fajar Mubarak. Penghargaan medali emas di bidang karate kelas Kumite 50 kg senior Putri pada ajang Open Turnamen Karate Piala Kapolda Cup Sulawesi Utara atas nama Nurul Safira Mubangga. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh pemerintah dan masyarakat. Marilah kita doakan bersama, semoga membawa hasil dan membanggakan bagi Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buarengo. Bapak Ibu hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada kesempatan memperingati ulang tahun yang ke-24, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buarengo mengharapkan kepada kita semua, terutama birokrasi dan para ASN, agar dapat menjaga netralitasnya dalam kegiatan berpolitik praktis, karena tahun ini adalah tahun politik, terutama di tahun 2024 mendatang adalah merupakan tahun pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu Pilpres, Pilkada dan Pileg. Karena salah satu masalah yang paling krusial pada penyelenggaraan pemilu adalah netralitas birokrasi dan ASN. Dan pada dasarnya kami tidak menginginkan Kabupaten Buarengo yang kondusif ini menjadi terganggu. Terlebih lagi netralitas fungsi pelayanan publik diharapkan agar dapat selalu terjaga dengan baik. Jangan sampai proses pelayanan publik ini menjadi diskriminatif di musim politik. Sehingganya saya mengajak segenap komponen masyarakat Kabupaten Buarengo, mari kita bangun semangat toleransi sesama warga masyarakat, serta berbeda-beda namun hidup dalam kerukunan, berkembang dalam satu daerah yang sangat kita cintai ini. Dari manapun asal dan keturunan kita, apapun keyakinan dan bahasa daerah kita, yang harus kita junjung bersama adalah kita hidup dan bekerja di daerah ini. Kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat dibuka. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, di hari yang sangat berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Buarengo menyampaikan ucapan selamat datang
serta ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif, karena dalam suasana yang aman, tentram, damai dan demokratis inilah demikian baik akan tercipta efisiensi, efektivitas dan produktivitas sumber daya dan sumber dana. Sepanjang tahun 2022 dan 2023 pada prestasi selanjutnya indeks pembangunan manusia meningkat dari tahun 2021 yang kami hormati Direktur Media Cetak maupun Elektronik se-Provinsi Gorontalo, yang kami hormati langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Bualemo, yang kami hormati masyarakat Kabupaten Bualemo yang telah mencapai 98%, artinya 146.769 jiwa masyarakat Kabupaten Bualemo telah merasakan manfaat layanan kesehatan dari total populasi 149.777 Gorontalo, para pejabat sipil, TNI Polri, para pemuka agama, alim ulama, para tokoh organisasi kemasyarakatan, ketua-ketua organisasi wanita se-Provinsi Gorontalo dan tokoh-tokoh pemuda, dan teristimewa menerima apresiasi dan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia atas capaian pemerintah Kabupaten Bualemo dalam mendukung program pemerintah pusat dalam penilaian perencanaan pembangunan daerah tahun 2023. Hal ini dapat tercapai karena senantiasa mendorong penerapan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya Ketua DPRD membuka rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bualemo ke-24 tahun 2023 sekaligus penyampaian pidato. Kepada Ketua DPRD disilahkan. Pertama 42 menjadi 67,27 di tahun 2022. Persentase kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 18,54% di tahun 2022. Di sisi tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berada di angka 3,57%. Ibu Ketua Diaksa